Kapan terakhir kali kamu membayar tiket acara online melalui e-wallet? Atau kapan terakhir kali kamu membeli baju karya desainer lokal yang 100% menggunakan kain bekas? Atau mungkin kamu baru saja mengirimkan botol shampoo bekas pakai ke jasa recycling? Pasti kalian pernah melakukan salah satu dari hal yang baru saja saya sebut di atas, bahkan mungkin secara rutin. Ini merupakan suatu bentuk modernisasi dari hal konvensional yang biasa kita lakukan, dan inilah yang disebut dengan industri kreatif. Jadi, apa itu industri kreatif? Merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif merupakan sebuah sektor industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki oleh individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, industri kreatif memiliki jangkauan yang cukup luas. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa ada 16 subsektor yang tergolong dalam industri kreatif. Di antaranya adalah pengembangan aplikasi dan game, desain produk, fashion, kriya, kuliner, musik, periklanan, dan lain-lain. Kreativitas menjadi sorotan penting dalam industri kreatif. Dalam bidang ini, dibutuhkan inovasi yang tentu saja dapat mempermudah kegiatan para calon pengguna barang atau jasa yang ditawarkan. Kita harus mengakui bahwa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami secara global menjadi salah satu faktor pemercepat industri kreatif. Contohnya, banyak acara festival musik yang batal untuk digelar pada tahun 2020. Maka dari itu, para penyelenggara acara beralih kepada acara yang digelar secara online, baik berbayar ataupun gratis. Bagi beberapa, hal ini dinilai sangat convenient. Karena sebelum pandemi, jika sebuah event digelar secara luring, ada beberapa orang yang ragu untuk datang karena satu atau lain hal. Misalnya, dengan kondisi jarak, cost yang harus dikeluarkan untuk travel, bahkan masalah kesehatan. Namun dengan adanya event online, para penonton dapat dengan mudah membeli tiket secara online dan menontonnya dalam rumah mereka masing-masing. Bahkan dengan kondisi sekarang yang sudah relatif lebih baik dari tahun lalu, promotor event juga masih menyediakan pilihan online streaming bagi mereka yang tidak dapat hadir. Selain untuk menjadi sebuah trendsetter lifestyle, industri kreatif juga dapat digunakan sebagai alat campaign dalam skala besar. Menurut saya, salah satu pengimplementasian periklanan kreatif paling sukses adalah Dumb Ways to Die. Iya, apakah kalian tahu kalau karakter-karakter lucu ini adalah iklan layanan masyarakat pemerintah Australia? Bersama dengan Unity Engine, sebuah rumah produksi video game, Metro Trains Melbourne merilis musik video, lagu, dan aplikasi mobile game Dumb Ways to Die untuk menghimbau masyarakat. Dan seperti dengan judulnya saja, pesan yang ingin disampaikan adalah kita harus selalu berhati-hati karena banyak cara yang bodoh untuk mati, seperti berdiri terlalu dekat dengan rel kereta, meminum obat-obatan yang sudah kadaluarsa, mengganggu binatang buas di habitatnya, dan lain-lain. Campaign ini sangat sukses di Australia. Pada tahun 2013, angka kecelakaan di stasiun kereta turun sebanyak 21%. Tidak hanya itu, campaign ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, seperti Best Campaign of the Decade, serta lagu Dumb Ways to Die berhasil masuk ke tangga lagu Top 10 di iTunes. Industri kreatif di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan karena menyumbang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Bekraf, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 2017 sebanyak 7,28%. Industri kreatif perlu digalakan baik oleh pemerintah dan juga dikembangkan oleh masyarakat. Calon-calon pengusaha juga harus mulai memikirkan bahwa industri ini merupakan satu ladang yang beneficial. Dengan semakin banyaknya industri kreatif, ini akan membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Dan seperti yang tadi sudah di-mention sebelumnya, industri kreatif memiliki banyak subsektor. Yang berarti, banyak orang dengan keahlian yang berbeda-beda dapat ditampung. Dan otomatis dengan ini akan mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Industri kreatif juga dapat menjadi simbol tersendiri bagi negara. Contohnya adalah Gojek.
Berawal dari sebuah startup, kini sudah menjadi unicorn di Asia Tenggara. Gojek pada mulanya merupakan sebuah aplikasi ojek online yang kini merambat ke food delivery, online payment, dan software kasir, hingga servis lainnya seperti salon dan jasa cleaning. Sebuah aplikasi handphone yang menampung berbagai kebutuhan para pengguna dan keahlian para mitranya. Sekarang, Gojek sudah dapat diakses di negara lain, tidak hanya di Indonesia saja, yaitu di Thailand, Vietnam. Dewasa ini, di era yang serba digital, persaingan yang ketat membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menemukan bisnis model yang tepat dalam industri kreatif. Alhasil banyak perusahaan berbasis bisnis kreatif yang memiliki kualitas tinggi dalam jasa dan produk yang ditawarkan. Persaingan sehat ini membuat industri kreatif di Indonesia terus berkembang dan terus berinovasi. Jadi, apakah kamu tertarik memasuki bisnis kreatif di Indonesia? Industri ini masih terbilang lumayan niche, namun perlahan-lahan mulai berkembang dan menjamur di kalangan masyarakat. Dengan adanya platform online seperti Gojek dan Tokopedia, serta festival brand lokal, masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan adanya produk dan jasa kekinian khas anak bangsa. Lalu kalau kamu tertarik, apa yang bisa kamu lakukan untuk memulainya? Coba mulai dengan melihat sekitar. Apakah ada sesuatu yang menurut kamu meresahkan sehingga ingin kamu ubah? Kamu bisa banget mulai dari situ. Coba cari solusi untuk masalah tersebut. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang-orang di sekitarmu yang memiliki masalah yang sama? Setelah kamu temukan solusi yang tepat, cobalah untuk menemukan hal yang membuat bisnis kamu berbeda dengan para kompetitor. Kita ambil contoh Gojek. Kita memang sudah mengenal jasa transportasi ojek lama sebelum Gojek dibentuk. Namun, ojek tidak memiliki regulasi yang jelas mengenai harga, SOP, dan lain-lain karena merupakan industri yang bersifat non-formal. Namun, orang akan tetap menggunakan jasa tersebut karena cepat dan efisien, terutama bagi masyarakat urban. Maka dari itu, hadirlah Gojek. Melalui aplikasi, pengguna dapat memesan jasa ojek dengan smartphone. Pengguna juga akan mengetahui harga yang nantinya akan dibayar setelah perjalanan selesai. Terdapat sense of security yang dirasakan oleh pengguna ketika menggunakan Gojek. Inilah yang dinamakan dengan sebuah industri kreatif, sebuah solusi modern untuk mengatasi masalah sederhana.